Ayo. Kali ini ada acara podcast kecil-kecilan dari saya. Kali ini mau wawancarai tentang public speaker. Untuk lebih jelasnya ya kayak ayo di acara podcast saya yang akan hadir di YouTube akan ada public speaker asal Salatiga aka Pido. Ya walaupun banyak nggak dikenal orang, tapi saya ingin mengulik lebih lanjut di podcast ini. Jadi simak lebih lanjut, cu. Ayo. Yes. Sorry, tapi nggak tahu nanti tergantung nguploadnya jam berapa. Untuk menanggapi kebetulan juga ada kelas public speaking di fakultas saya, jadi saya bincang-bincang dikit sambil saudara gitu. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke coba perkenalkan diri. Oke, nama saya Firduan Anwar, asal dari Depan Mas, Salatiga. Saya hari ini diundang secara langsung oleh Kevin Adiasa Saniago ini untuk istilahnya berbagi lah di acara podcast pada hari ini. Oke, gitu aja. Berarti ini ceritanya gini sebenarnya. Dia kan kebetulan kuliah di IAIN ya. Ya benar. Mana tuh IAIN? Salatiga tepatnya di Jalan Lingkar. Itu apa? Universitas negeri atau apa itu? IAIN itu jadi gini, IAIN itu Institut Agama Islam Negeri di Salatiga. Tuh. Kebetulan di Salatiga itu kamu tuh menetap apa? Kebetulan Gimana? saya di Salatiga di kos, alamat asli saya di Temanggung, tepatnya di Pring Surat ya. Terus saya tuh di Salatiga kos di Seraten lah, di Tuntang tepatnya gitu. Oh, yang perbatasan itu? Nah, ya benar sekali perbatasan. Oh ya, nggak tahu benar. Nah, jadi kayak gitu prosesnya dia datang ke sini dari Salatiga ke Semarang. Itu sebenarnya kita juga masih saudaraan. Walaupun beda bapak beda ibu, dia Jawa asli Jawa, saya Jawa Sumatera. Jadi perbedaannya kan kelihatan dari wajah sama pengucapan. Ya, jadi kan kebetulan untuk menanggapi beberapa pertanyaan sekaligus tugas juga sebenarnya dari dosen saya Bu Ayang Fitrianti. Jadi apa itu public speaker menurut Mas Fido yang mungkin pernah ada di bidangnya dulu pas kerja atau sambilan di Salatiga? Oke, jadi public speaker itu istilahnya menjadi inti acara atau narasumber di sebuah suatu. Saya sambil minum ya. Oke, nggak apa. Di suatu acara seperti seminar, di kumpulan organisasi. Pokoknya itu public speaker itu intinya menjadi inti dari pembicaraan pada pembahasan acara tersebut. Oh, jadi kayak kalau secara itu kamu sendiri ya dari penyebutan tadi acara ini itu berarti itu menurut kamu ya, bukan menurut teori ya, atau gitu. pada umumnya ya? Pada umumnya. Oh, jadi menurut kamu itu acara intinya itu dari kamu sendiri, seorang dari public speaker yang seperti kamu itu. Ngomong-ngomong, pengalaman jadi public speaker berapa lama? Kalau boleh tahu dan ceritakan kegiatannya itu apa, acaranya itu apa? Jadi gini, pengalaman jadi public speaker itu saya pertama jadi public speaker Tahun? Ya saya masuk kuliah ini pokoknya dari semester 1 kan itu kan saya kan jadi panitia di acara game online di fakultas saya, tepatnya game online PUBG dan PUBG Mobile dan Mobile Legends. Pada kesempatan itu saya dikasih kesempatan menjadi panitia atau ketua panitia. Terus di acara pertama tepatnya di aula kampus saya ditugaskan untuk menjelaskan berjalannya acara pada turnamen tersebut,
Kemudian bagaimana sih acara tersebut dilangsungkan, kemudian ketentuan apa yang menjadi syarat terbentuknya game online tersebut, itu di kampus saya. Itu jadi posisinya atau waktu itu jadi apa ya? Alberto caster atau pembuka acara atau yang pembawa acara atau gitu? Kalau pada kesempatan itu saya menjadi ketua panitia di aula tersebut, menjelaskan berjalannya turnamen tersebut dari awal sampai akhir, kemudian spesifikasi yang akan dilakukan di acara game tersebut. Berarti kemungkinan ya ada sedikit ini ya, ilmu public speaking yang masuk di Ya kemungkinan sedikit bagian itu ya. masuk lah. Kalau lainnya gimana? Acara lain lah. Di acara Hari Jadi Karang Taruna di desa saya. Oh, jadi apa itu? Saya tuh dari sambutan saksi apa itu? Jadi di desa saya di acara Hari Jadi Karang Taruna saya ditugaskan sebagai saksi komunikasi kemasyarakatan. Nah di situ saya memberi sambutan terhadap masyarakat, bintang tamu dan kepala desa, perangkat-perangkat yang ada di desa saya. Sekitar 10 menitan lah saya memberikan sambutan begitu. Oh, 10 menitan ya. Jadi tuh sebenarnya dari acara-acara itu tuh kamu tuh apa loh? Bisa disebut apa? Ya kalau lebih jelasnya sih seperti public speaking. Jadi saya bisa disebut aktivis atau juru bicara di acara Jadi Karang Taruna saya tersebut. Tapi terserah orang lain lah mau menilai saya itu sebagai apa di situ. Oh, jadi ibaratnya kalau apa namanya? Kamu punya kegiatan kayak Karang Taruna di kuliahan maupun di luar, itu kamu bisa disebut juga juru bicara atau enggak aktivis ya? Ya benar sekali. Tapi terserah orang lah mau menilai saya itu sebagai apa. Tapi ngomong-ngomong, berarti pengalamanmu tuh bentar apa lama di dunia public speaking? Kalau pengalaman saya masih dibilang masih amatir lah, soalnya baru beberapa tahun, belum Sampai 3 tahun. ya paling enggak 3 tahun lah. Tapi kan pengalaman saya kan cuma segitu. Bisa jadi saya itu masih amatir atau standar dan sebagainya. Tergantung itu ya, persepsi orang itu. Nah, termasuknya menurut saya itu bukan amatir juga sih, itu baru aja mulai, belum kembangkan sayapmu aja. Kalau udah lama mungkin bisa jadi Ya kemungkinan kalau saya sudah bicara yang baik lah. terbiasa, mungkin sayap saya udah lebar kemana-mana. Iya sih. Iya iya. Nah terus kayak apa ya? Kan banyak orang nanyakan apakah public speaking itu harus dari ilmu komunikasi. Kayak saya kan ilmu komunikasi Semarang. Ya. USM, bisa disebut USM lah. Itu bagian apa namanya, fakultas komputer kalau orang awam bilang, tapi yang bagiannya bukan di spesialis komputer kayak IT atau SI. Jadi punya Lebih menjurus ke komunikasi lah ibaratnya gitu. Kalau arti dari dalam saya. Nah, jadi itu dari semua kegiatan sama kerjaan video ini, kamu tuh maksudnya jurusan apa? Kebetulan kamu juga kuliah di IAIN kan? ya, benar sekali. Jurusan apa? Lebihnya saya di IAIN ambil jurusan manajemen bisnis syariah begitu. Oh, manajemen syariah. Kau nggak ini ya? Nggak sesuai sama kegiatan itu ya? Harusnya kan kalau manajemen, setahu saya ya, memanage orang atau hitung-hitungan lah kalau dalam orang umum. Tapi kok kamu bisa dapat ilmu public speaking, pekerjaan, bahkan sampai di rumah kegiatan pun ilmu terapan public speaking kamu ada loh. Benar sekali. Itu gimana? Jadi Dari kalau saya awalnya? tuh ambil jurusan manajemen bisnis syariah, bisa ngadain acara-acara. Bentar. Itu manajemen syariah tuh kamu tuh maksudnya masuk ke jurusan itu karena passion apa memang itu bidang kamu atau gimana? Oh jadi gini, kalau saya tuh ambil jurusan tersebut karena saya tuh
lebihnya ingin memanage kepribadian saya ke depannya lagi. Contoh di sisi ekonomi saya, waktu saya, biar waktu Tertata. saya tertata, lebih efisien gitu. Terus saya mengaplikasikan manajemen bisnis syariah dan public speaking di jurusan saya. Jadi saya tuh membuat acara. Nah, dari acara tersebut saya Bisa masuk bisa memasukkan ilmu public speaking yang kamu nggak ketahui dari itu, gitu. belajar dari situ ya. Belajar dari situ, dari pengalaman sehari-hari lah, ketemu orang yang Baru-baru datang yang mungkin lebih punya ilmu memberikan kamu gitu. ya lebihnya dari orang yang sudah tinggi seperti dosen-dosen gitu, dari Orang-orang luar lah, nah pokoknya tuh yang nambah-nambah relasi pada kamu. ya udah tinggi gitu. Oh jadi kayak Ya, walaupun kamu nggak jurusan ilkom atau mempelajari public speaking, tapi kamu dapat itu semua dari luar. dari luar, dari sehari-hari saya bicara, kontak langsung, komunikasi ke orang-orang, Otodidak. otodidak lah lebih tepatnya. Oh iya ya. Itu ya lumayan susah sih kalau menurut saya kalau kita nggak punya channel atau orang yang bisa membuat kamu jadi tahu bidang ini, terutama di bidang public speaking, itu susah. Ya, jadi, Saya sendiri juga mempelajari public speaking udah mau semester 5 ini. Baru kan mau semester 5 ini. Itu pun saya juga masih banyak kendala seperti bicaranya susah, apalagi kalau di depan umum. Itu memang susah kan, dalam arti public speaking juga. Artinya public speaking kan artinya dalam arti umum, berbicara di depan umum ke hal yang layak banyak. Jadi kayak kamu sendiri saudara Victor ini bisa menerapkan di dunia nyata maupun pekerjaan maupun kuliah, itu saya juga salut. Soalnya itu ya susah menurut saya. Di samping benar sekali. kita harus perlu banyak bicara di depan umum, dan kita seperti kayak persuasif tuh. Tahu persuasif? Iya, Le. Persuasif itu kayak mengajarkan orang, komunikasi persuasif ya, mengajak orang agar percaya, Nyambung sama ya kita agar mempercayai apa yang kita katakan. di depan umum. Ya seperti ya kayak iklan-iklan itu atau ajakan lain lah, tapi lebih spesifiknya mengajak orang untuk mempercayai, sugesti lah. Ya lumayan sih kalau buat itu menurut saya. Jadi ini ngomong-ngomong, ini acara baru juga sih dari saya, namanya Ini Podcast. Ya maaf kalau ini Ini belum proper atau apa, tapi memang ini udah lumayan lah. ya lumayan. Tapi ini memang memang tujuan saya mengaplikasikan loh. Jadi kan ilmu komunikasi. Nah, dituntut untuk banyak Ngomong di depan umum ya. ya seperti itu juga bisa, tapi lebih tepatnya menerapkan ilmu komunikasi di depan umum. Jadi saya mulai baca dari membuat acara ini podcast. Nanti kan lama-lamaan juga bisa lancar apa yang kita katakan itu, jadi yang di depan umum itu percaya kepada kita gitu ya, seperti yang dikatakan Mas Kevin tadi. Nah itu saya kan juga sering ngomong agak gagap kalau bisa di depan orang, Kayak malu sedap gitu ya. ya bisa depan orang lah, tapi kayak bicara gagap ya ibaratnya bicara terbata-bata sama kurang pede, Ya. terus kadang lupa, kadang apa, itu gimana ya cara saudara Video bisa kayak menghilangkan rasa-rasa itu? Menurut saya kalau Gimana pertamanya? pertama Untuk orang awam aja. untuk orang awam, pertama itu kan kita kan bicara di depan umum supaya orang-orang tersebut percaya sama kita dan kita itu merasa diri kita itu pede. Jadi anggap aja lah orang-orang tersebut itu teman kita udah kenal lama kan. Kalau kita udah kenal lama kan ngomong kita kan jadi bisa enak gitu. Pertama kan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bisa disambil minum. ya masih yang kedua, kita harus menguasai materi apa yang nanti akan kita katakan, apa yang akan kita uraikan kepada orang tersebut, supaya tidak ada kegagapan lah di antara kita gitu. Terus yang ketiga, Itu tips menurut kamu ya? menurut diri saya sendiri seperti itu, agar supaya diri saya itu kalau di depan umum tidak Grogi. ya grogi, Pede lah gitu ya, ya, orang. pede gitu. Kemudian yang ketiga, kita enjoy aja di depan, Iya man. nyaman. Terus yang keempat itu apa yang kita katakan statement kita pede lah bahwa apa yang kita katakan itu 80% orang mendengarkan kita
dan mempercayai apa yang kita katakan gitu. Dan dari situlah saya ngomong di depan umum bisa tidak grogi dan menjadi percaya diri lah begitu. Oh ya, itu hitungannya kalau untuk orang awam ya bisa diterapkan sih menurut saya. Ya, Karena cara simpelnya lah, gampangnya. ya kalau memang orang nggak bisa mengikuti kayak ajaran resmi atau apa namanya tata cara resmi untuk jadi public speaking atau public speaker, kita bisa niru dari orang lain yang menurut kita sama lah kayak kita, ibaratnya bandingan kita sama kayak Mas Wirjo mungkin yang nggak bisa, yang nggak mempelajari ilmu public speaking di Ilkom atau apa, dia bisa pelajari dengan caramu sendiri banyak gitu ya. Betul, benar sekali. Ya, sebenarnya banyak sih ilmu komunikasi terutama public speaking itu sebenarnya menyangkut semua 3 aspek kehidupan menurut saya. Jadi ya tergantung kita mengolahnya bagaimana untuk bisa dikemas indah lah ibaratnya di depan orang, atau bisa dikemas menjual. Jadi kayak gitu tuh bisa terapin di mana aja ya. Menurut Mas Wito bener nggak? Ya benar sekali. Menurut saya seperti itu kita bisa terapkan di mana-mana pun kita berada, di tempat umum lah, seperti kita ngomong sama orang yang belum kenal, kita bisa bicara dengan lebih percaya diri. Dan menurut saya kita harus diperbanyak membaca buku supaya kosakata kita terutama bisa kosakata, berkembang. kosakata yang paling susah. Apalagi membedain kata-kata baku sama kata-kata yang milenial untuk seumuran kita. Ya, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong juga kalau selain public speaking kayak public speaker yang semua kegiatan sama kerjaan Mas Firdo lakukan di Salatiga maupun Magelang Temanggung, apalagi kegiatan yang dilakukan, hobi atau aktivitas lain yang dilakukan selain itu semua apa aja, sebutkan di sini. Aktivitas saya setiap harinya di rumah yang berhubungan dengan public speaker ya. Yang berhubungan boleh, yang enggak boleh. Ini yang berhubungan dulu. Yang berhubungan paling yang pertama itu saya silaturahmi ke tetangga saya, kemudian saya diutus orang tua saya untuk memberi informasi begitulah, cuman informasi begini, nanti ada kelanjutannya bisa datang ke rumah saya, nanti saya yang jelaskan seperti informasi terbaru tentang corona inilah Ya, begitu. maksudnya apa sih tentang corona apa? Tentang corona kan Lebih jelasnya itu gimana ya? Lebih jelasnya kan saya dari saya ditugaskan menjadi gugus depan 19 COVID-19 ya gitu. Di tempatnya saya bertepatan di balai desa atau kantor kelurahan. Nah, saya di situ ditugaskan untuk mendata ulang orang-orang yang mau datang, yang istilahnya yang mau berkunjung di desa saya. Nah, di desa saya ditugaskan untuk menjelaskan kesehatan tentang bagaimana tata cara memakai sanitizer, tata cara berarti protokol kesehatan Ya, yang dilakukan sekali. pemerintah untuk menanggapi COVID ya? ya menanggapi COVID atau mencegah lah istilahnya, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di diri saya atau pada diri orang-orang masyarakat di desa saya. Berarti itu terutama di bagian luar desa ya? Ibaratnya orang luar yang masuk. Tempatnya di bagian orang luar yang masuk berkunjung di desa saya dan masyarakat di desa saya. Oh ya. Kalau bisa dibilang itu kayak apa sama PMI beda nggak? Beda, kalau PMI itu bertepatan di markas besar kota Kota mana? Kota Temanggung. Oh, Kalau gugus depan COVID-19 ini bertepatan di desa, cabangnya di desa. Kalau di kota gugus kabupaten gitu. oh iya, saya mau tahu. Jadi berhubungan juga ya. Ternyata public speaking yang aku kira cuma kehidupan sebatas itu bisa sampai ke kesehatan, itu hitungannya itu kesehatan ya itu ya. Ya. Maksudnya. Kalau ini kesehatan. Iya, buat bisa luas juga ya ternyata. Kan public speaking kan umumnya kan bicara di depan umum. Apa namanya? Kalau public speaking itu kan setahu saya ya, ilmu yang pernah saya dengar, kalau nggak salah kan public speaking udah ada di zaman Yunani ya. Kalau yang memperkenalkan mungkin zaman Yunani itu
orang Yunani sendiri. Iya benar sekali. Dan apa kayak orang tuh taunya public speaking tuh ilmu modern kan, padahal sebenarnya enggak itu ya. Ya enggak. Jadi menurut Mas Firdo sendiri ya secara teorinya ya ilmu public speaking itu sejarahnya gimana? Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Kevin ya. Jadi sebenarnya itu public speaking itu bukanlah aktivitas atau bukan hal yang baru yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat pada zaman yang modern ini. Bahkan sejarah pun menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini sudah ada atau sudah dilakukan di zaman Yunani kuno begitu. Berarti kayak itu tuh budayanya Yunani atau tradisi Yunani yang dikemukakan dari Yunani dan menyebar luas ke dunia itu ya. Begitu kan. Public speaking ini politiknya merupakan seni bicara seperti atau sama dengan retorika itu retorika artinya itu seni pidato bicara tadi ya. Kalau di Indonesia itu seperti pidato begitu. Pidato. Jadi gini ya, zaman mungkin public speaking itu ada sebelum Indonesia merdeka atau gimana ya itu ya? Jadi gini, itu benar apa enggak ya kalau boleh tahu? Salah ya. Nanti sebelum udah lama banget ya, Pak? Udah lama banget. Itu kira-kira gimana penjelasannya, berapa tahun yang lalu? Coba jelaskan. Menurut teori yang sudah saya pelajari di kampus atau di teman-teman saya itu mengatakan public speaking itu ada sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tepatnya itu yang dikatakan Mas Kevin tadi di Yunani ya, di tempatnya itu kalau nggak salah di Athena atau di mana itu? Athena kuno kayaknya. Para pemuda di sana diminta untuk memberikan pidato yang efektif sebagai bagian tugas dari tugasnya masing-masing. Begitu. Selama waktu itu pemuda ditugaskan untuk pidato tersebut. Kemudian Aristoteles dan Socrates ya mengajarkan murid mereka filsafat dan retorika atau seni dalam berbicara atau di depan umum yang biasa itu murid mereka berdua. Ya, murid mereka berdua. Kalau di Indonesia bisa disebut sebagai pidato tadi begitu. Ya, itu seiring demokrasi berkembang itu juga berkembang ya pada saat itu, seperti warga mampu berbicara dalam legislatif dan bersaksi di pengadilan pada zaman dahulu, atau warga bertemu sidang besar di pasar yang disebut agora juga kan. Nah iya benar sekali apa yang dikatakan Mas Kevin itu sesuai teori yang telah saya pelajari atau saya pahami kemarin. Tapi menurut saya tuh public speaking pada zaman dulu tuh lebih membahas tentang isu-isu peperangan, ekonomi dan politik ya, terutama di bidang kerajaan Yunani menurut saya sih. Ya lebih tepatnya pada zaman dulu lebih membahas di politik. Kalau peperangan kan sebelum 250 tahun yang lalu. Nah, kalau yang maksudnya agak munduran dikit setelah 2.500 tahun terus ke depan sini membahas tentang politik kerajaan, politik pemerintahan di kerajaan kuno pada masa Yunani. Kalau bahas ilmu komunikasi yang seperti public speaking ini nggak ada habisnya ya. Dari dulu pun udah ada dan kita nggak menyadari kalau itu ilmu public speaking yang ada di ilmu komunikasi. Ditambah dengan masa modern ini, public speaking ditambah variasi begitu. Jadi pada masa modern ini public speaking lebih menambah luas lagi, mencakup luas. Luas lagi. Gitu. Jadi ya mau gimana lagi, kayak public speaking itu memang susah untuk dilakukan lah, udah berakar dari zaman dulu ya. Benar sekali. Ngomong-ngomong public speaking, kesibukan selain tadi kan yang disebutkan kayak seminar sama ngikutin acara-acara tertentu di kampus, di luar kampus maupun di daerah, kan pasti punya hobi atau bakat lain lah. Iya. Itu apa? Benar sekali. Tapi ini hobi saya ini cukup
apa yang namanya, cukup Sederhana. sederhana sekali, cukup sederhana sekali, bahwa bisa saya beritahukan bahwa hobi saya ini adalah mancing begitu. Ceritane wong lagi mancing. Mancing di sungai. Sungai di pedesaan sana sungainya masih bagus-bagus ya. Masih bagus sekali, masih asri, masih Air banyak gunung ikannya. Asli dari gunung aja. Oh. Jadi nggak harus melulu public speaking terus sampai bosen ya. Dan sampai bosan lah. Soalnya itu kita interaksi sama ikan itu juga sama kan public speaking. Iya begitu, benar sekali. Saya baru tahu kalau public speaking sama ikan hewan tuh bisa. bisa kan bahasa isyarat gitu. Mantap. Mantap, masing-masing mantap gitu. Iya benar. Terus apa namanya? Kan udah ada hobi juga itu. Kalau ke depan di samping fakultas Virtu sendiri, saudara Virtu ini apa? Manajemen syariah Islam. Ya, bisnis syariah. Bisnis syariah Islam kan itu pasti maksudnya kayak akuntan atau manajemen kan. Ya. Kalau di perkantoran itu kedepannya ilmu public speaking yang didapat dari luar kampus itu mau diapakan? Diaplikasikan pekerjaan atau mungkin Ya, tempat umum? jadi ilmu public speaking ini nanti saya aplikasikan di semua kegiatan yang saya lakukan, di pekerjaan saya, di luar pekerjaan saya, terutama saya mengedepankan di pekerjaan saya karena di pekerjaan situ kan kita semuanya, saya jadi manajer atau jadi direktur, saya Kalau punya jadi- bawaan, ya Kalau mudah-mudahan jadi- jadilah begitu kan, saya kan mempunyai bawaan banyak. Bagaimana Memanage. cara saya untuk mengayomi bawaan saya itu dengan cara public speaking dengan benar supaya mereka percaya sama kita, apa yang kita katakan itu bisa dianut oleh mereka dan kinerja mereka menjadi meningkat karena apa yang kita katakan itu menjadi dorongan untuk mereka maju begitu. Iya sih. Saya amin ya. Iya. Jadi kalau kayak menurut saya apa, semakin kita tahu ilmu public speaking, ini menurut saya sendiri ya. Kan kita ini bicara santai kan, jadi nggak santai harus aja. kaku-kaku ya. Pakai bahasa Formal. nggak formal nggak apa-apa ya. Jadi menurut saya itu kayak kalau kita semakin dewasa dan kita semakin tahu banyak relasi tentang public speaking, terutama di ilmu public speaker, itu bisa membuat kita bijak ya menurut saya. Bisa ibaratnya kayak kita bisa memberi orang nasihat atau motivasi lebih dengan cara pengucapan kata kita yang dapat selama ini untuk ilmu persuasif lah, mengajak orang untuk percaya apa yang kita bicarakan. Jadi kayak kita ibaratnya bisa banyak ini ya, apa namanya, menginfluence orang percaya gitu kan. Jadi kita kayak ibaratnya kita motivator juga bisa sampai ya kita Ya, sampai bisa posisi jadi. itu. Lebih tepatnya kita tuh bisa memahami keadaan lah, terus kita Maaf ya ngomongnya iya nggak apa-apa, susah bisa kalau memahami ini. keadaan, tidak gampang merasa tersinggung karena kita sudah mempelajari public speaking, kita sudah tahu watak manusia, jadi kemudian kita tuh bisa lebih mudah lagi menerima omongan-omongan orang karena kita Lebih tahu lah unggul, bidangnya. lebih unggul di bidang tersebut gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan ya seperti itulah hebatnya. Susah kalau kita nerangin untuk satu video ini, mungkin bisa lebih atau gimana. Apa mau nanya selain public speaking ya? Ya nggak apa-apa, enjoy aja kita. Aman. Enjoy aja, aman. Aman namanya. Kayak sekarang semester berapa ya kalau kita tahu? Kan lupa nanya tadi saya itu ya. Oh, iya. Saking asiknya ngobrol. Jadi lupa tentang apa yang kita. Gak apa-apa, ini ngobrol santai di podcast ini. Ini podcast. Jadi saya sekarang semester 6 mau semester 7. Oh iya, nggak jauh ya umur kita ternyata. Nggak, udah mau magang ini. Apa kendalanya kalau semester 6 ke 7 ini ya? Iya. Kendala terutama kan sekarang ada COVID-19 ya. Dan saya pun merasakan kuliah online itu Iya benar sekali, kendalanya lebih banyak berat. Pokoknya kendalanya banyak. belajar. Yang paling merasa berat kendala dalam hal kuliah daring atau online. Kendalanya itu ya itulah di desa kan sinyalnya kan Iya. susah. Jadi kita tuh mengakses internet itu susah sekali pokoknya. Terus
yang lebih menonjol lagi Pelosok. dari benar sekali, tapi itu kedalaman. Yang tepatnya lebih apa namanya, yang lebih menonjol dari kuliah online ini dan jadi tanggungan saya di semester 6 menuju 7 ini, fix nilai saya jelek. Itu kan jeleknya juga karena memang kegiatan atau memang Anda bodoh? Enggak lah ya, pokoknya itu di rumah kan banyak kegiatan, banyak bantu orang tua, banyak kumpul sama teman, jadi Sering nabrak ya, ibaratnya kayak nah apa, jamnya bentrok lah kalau Bentrok. buat kegiatan di luar sama dikumpulin ke Nah, apalagi benar sekali. fakultas video kan ini ya, saudara video fakultas pagi ya, Ya saya pagi dari jam berapa sampai jam berapa? benar, saya umumnya berangkat jam 7 sampai jam 4, tapi jedanya yang lama. Oh saya ini untungnya saya Iya. itu nggak sore, Oh iya, nah kalau gitu jadi ya bisa disambil lah. bisa Cuman kan tidur gitu kan, siang tidur. tergantung kalau nggak kerja. Oh iya. Cuman pernah sempat nganggur Berapa tahun ngomong-ngomong? 16 Berapa bulan? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun nganggur, bagus bagus. Tapi saya bisa lanjut lagi kerja. 2 jam yang lalu saya kerja. Kerja apa emang? Itu bikin pecel. Mantap mantap. Apa namanya? Terus kita kan selama kuliah ini, terutama ya yang kuliah paling kerasa itu di kegiatannya ya, kayak praktek apa itu kan Iya. paling kerasa ya. Paling kerasa sekali, paling menghabiskan waktu paling banyak. Tapi kalau di COVID ini gimana praktek ininya? Di kegiatan sehari-hari di kampus. Kegiatan sehari-hari di kampus, di rumah Di maksudnya. kampus kan ada praktek. Ya, Kayak melakukan ujian praktek, misalnya hari ini kita praktek, ada nggak di kalau di di saya COVID? Selama COVID? di kampus saya tidak ada. Lebih dibanyakin tugas. Yo iya ya, via Zoom atau via Google Meet kan? Lebih banyak di classroom. Oh iya ya, berarti kayak semacam apa, file dikirim terus saudara itu menjawab atau langsung isi Biasanya. assignment yang keluarkan. Ya, biasanya sih saya biarkan dulu selama 1 minggu, kemudian Map. waktu ya mepet. Kalau Kalau waktunya tinggal 1 hari itu baru saya kerjakan. Itu namanya itu SKS. SKS toh. Sistem kebut semalam. Oh ya, jadi kita jadi nambahin ilmu baru dari orang bodoh ini. SKS, sistem kebut semalam. Oh iya ya, bisa masuk juga sih. By the way, apa namanya? Kan ibaratnya kamu hitungannya, ibaratnya kan kamu masuknya orang awam yang masuk ke dunia public speaking. Jadi kayak idola apa yang kamu idolakan sosok public speaking di Indonesia tuh siapa? Misalnya kan kalau saya mau jujur sukanya Deddy Corbuzier. Oh, Ya menurut saya itu kan di luar bidangnya dia, soalnya dia kan pertama pesulap, magician lah ibaratnya, terkenal dan juga masuk di dunia Guinness World Record kalau dia itu memang ahli dalam mentalis tepatnya. Jadi dia itu berubah haluan dari magician atau mentalis ke public speaking, seperti membuat acara dan motivasi seminar-seminar sebelum acaranya sekarang tutup kalau nggak salah ya, tapi udah nggak ada lagi. Kayaknya sih ya. Nah, jadi saya salut. Tapi kalau kamu sendiri mengidolakan siapa ya? Kalau saya sendiri di Indonesia itu ya seperti yang dikatakan Mas Kevin tadi, yang pertama kan ada yang paling saya suka ada 4 Kick Andy. Ki Andi itu bukannya Andi Flores Noya itu? Iya benar sekali, Kick Andy itu Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, terus Ernest Prakasa. Tapi saya yang paling suka itu sama Najwa Shihab, karena Najwa Shihab itu bicara sama siapapun, sama tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh Indonesia, dia tuh lancar gitu, nggak ada Halangan atau tembok yang membatasi betul. antar. Oh yes, emang Percaya keren sih. dirinya tuh tinggi, karena kan dia kan juga mempunyai Gila abis. Gila abis. ya, gila abis pokoknya kan, dia kan juga mempunyai wawasan yang tinggi juga di dunia public speaking gitu.
Ya kayaknya dia jurnalis kayak kalau nggak salah. Iya benar sekali. Jadi apa namanya, kayak kalau kalau dari sosok itulah kan kita bisa melihat gimana pembawaannya ya. Jadi kalau kamu sendiri kan maksudnya kan ya aktivis juga, juru bicara juga kan. Jadi saya juga bisa melihat dari itu mungkin kamu ada kemiripan dalam pembawaan pernyataan atau kalimat-kalimat yang Iya, diutarakan Najwa Shihab ke umum atau ke lawan bicaranya, itu mungkin ada beberapa poin-poin yang kamu bisa ucapkan hampir mirip dengan Najwa Shihab. Tapi bohong. Agak mirip Najwa Shihab berarti kamu. Cuman kamu bukan Najwa Shihab, cuman Kalau kemiripan saya sama Najwa Shihab, mungkin kepercayaan diri saya tuh sama atau setara dengan Najwa Shihab. Kemudian itu antara sama kamu itu ada 3 macam sih. Iya. Mungkin sama, Iya benar sekali. memang kamu nggak tahu diri atau kamu makan narkoba. Bukan lah, karena saya tuh orangnya tuh baik. Saya Nggak ada hubungannya. iya nggak ada hubungannya, kan saya kan nggak pernah pakai narkoba dan saya nggak kuceluk. Masih ini. Kemudian wawasan saya mungkin sama dengan Najwa Shihab, setara sama Najwa Shihab, karena kan Iya. saya kan suka membaca buku perpustakaan. Itu menurut kamu Emang saya gitu. ya bisa dipercaya bisa enggak cuma itu, tapi kan di samping itu bentar pause ini. Apa namanya, kalau kita bahas yang lain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, ini udah lumayan lah kalau buat pembahasan, walaupun ada banyak yang nggak masuk pasti dengan apa yang kamu utarakan, tapi mudah-mudahan masuk karena ini memang original dari Podcast aku, atau juga bisa original dari versi kamu sebagai juru bicara atau bisa disebut aktivis di tempat kamu ya. Jadi kayak gini tuh apa namanya, ilmu yang sangat berharga, jadi kita bisa mencerna semua ngelantur. Jadi dari semua tadi omongan kita bisa bahas yang lain dari tadi, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Beda topik tapi nggak masalah ya. Kalau menurut kamu sekarang public speaking itu apa benar identik dengan YouTube ya? Kan sekarang kebanyakan ya, setahu saya ini tuh salah satu ilmu komunikasi yang diterapkan kalau orang YouTuber lah. Iya benar. Ya, pernah dengar saya tapi lupa siapa. YouTube apa, jadi konten kreator atau YouTuber tuh salah satu ilmu komunikasi, salah satu ilmu public speaking, salah satu gitu. Apakah benar juga menurut kamu? Benar sekali, karena kan sekarang kan YouTube kan lebih dari televisi. Apapun yang ada di dunia ini pasti masuk ke dalam YouTube. Kemudian televisi itu sekarang jadi nomor 2 setelah urutan pertama YouTube tadi. Terus YouTube itu sekarang menjadi sumber ilmu kita, karena di YouTube itu kita bisa belajar berbagai hal, seperti contohnya memasak. Terus Di bidang public speaking aja mas, saya kayak iya. kalau di YouTube kan tadi seperti yang saya bilang, kalau di dunia YouTube itu ilmu public speaking, komunikasi kan bisa masuk Ya. dan diterapkan di YouTuber terutama. Itu menurut kamu sendiri kan memang benar atau tidak sih? Oh iya ya. Itu ya. Menurut saya memang benar sekali, karena dari YouTube kita bisa belajar berbagai hal tentang public speaking. Kemudian kita bisa secara terperinci, secara lebih luas kita bisa memahami apa yang sudah dibuat oleh YouTuber di channelnya, di kontennya. Tapi kalau bentuk dari pandangan saya, apa YouTuber atau konten kreator tuh bukannya ya, ada beberapa yang memenuhi syarat kayak pembawaannya seperti kayak one showman tuh maksudnya tuh kayak cuma satu orang aja yang ada di pertunjukan atau show yang ibaratnya skala platform YouTube, dia tuh bisa menginfluence banyak orang dengan bicaranya, tindakan maupun terutama kosakatanya lah. Kayak saya tuh kayak ibarat kosakata yang ada di YouTube Indonesia yang paling saya suka tuh bagus banget tuh Agung Hapsah.
Itu menurut saya walaupun dia lebih banyak speak English atau lebih banyak bahasa Inggris yang dikatakan di videonya, tapi menurut saya bahasa Indonesia lebih baku lah dari beberapa YouTuber lain menurut saya. Dan kalau menurut saya sendiri, orang timur tuh lebih baku ya bahasa Indonesia daripada orang Jawa dan orang Jakarta maupun orang lain. Menurut saya orang timur lah yang paling baku. Kenapa? Menurut saya di sana itu orang itu lebih menghormati sesama rekannya gitu. Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya Ya, kamu gimana menurut? itu kurang sih. Menurut saya tuh kenapa orang timur bisa lebih baku bahasa Indonesia, terutama orang kayak NTT, Ambon dan lain-lain tuh karena logat mereka. Menurut saya. Kalau di Jawa misalnya kita ngomong bahasa Indonesia itu agak sedikit ada aksen medok. Ya, Ada sedikit kayak misalnya kita kalau ngomong ya kayak, ini pendapat saya, boleh dikoreksi kalau salah, bukannya mau sok benar atau gimana, tapi menurut saya kayak bahasa Indonesia aku bisa kayak aku kayak tambahan ribuan terus kayak di Semarang lagi. ya kayak misalnya apa ya, iya harusnya jadi iya, atau Ya. banyak tambahan di akhiran terutama Enggak lah, jadi kayak ya kayak banget kelihatan itu orang Jawa. Jadi kayak memang daerah tuh faktor juga ya public speaking. Daerah tuh faktor juga bagi pelaku public speaking. Jadi ya itulah menurut saya, walaupun memang public speaking itu di Indonesia sendiri diutamakan menggunakan bahasa bagus seperti bahasa Indonesia, tapi kita bisa lihat juga perbedaannya di daerah, terutama di daerah Jawa. Saya senang mendengar cerita baru dari orang asing ini yang belum saya kenal dan menambahkan wawasan saya untuk lebih melek dalam dunia public speaking. Pesan singkat satu statement untuk public speaking. Janganlah malu kalian berbicara di depan umum, karena apa yang kalian katakan itu belum tentu mereka bisa mengatakan apa yang Anda katakan. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and